Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 3C, Prodi D3 Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan, jurusan Teknologi Pertanian. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa poin hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviana dan beberapa rekan teman saya yaitu Rianiza Rizkani, Natalia Evi Vania Julita, Terry Pratama Syaputra, dan Yudi Finan Rubiansyah. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang telah kami buat pada slide berikut ini. Metode pengawetan pada buah mangga. Sebelumnya, saya ingin sedikit menjelaskan bahwa buah-buahan merupakan komoditi pertanian yang memiliki nilai gizi yang tinggi dan beragam. Mengkonsumsi buah segar memiliki keuntungan dibandingkan buah olahan. Selain masih memiliki aroma, rasa, dan warna yang masih optimal, kandungan di dalamnya juga masih terjaga. Namun, komoditas pertanian produk hortikultura, salah satunya buah, merupakan komoditas pertanian yang mudah mengalami kerusakan. Maka dilakukanlah penelitian-penelitian untuk penanganan buah tersebut, yaitu pengawetan. Pengawetan adalah usaha yang dilakukan untuk menghambat terjadinya pembusukan atau pematangan pada buah-buahan atau sayuran, untuk mempertahankan kesegarannya dalam durasi waktu penyimpanan yang lama. Adapun beberapa metode yang dapat kita gunakan yaitu: yang pertama adalah pendinginan, yang kedua adalah pengemasan dengan polietilen, yang ketiga adalah pelapisan dengan emulsi lilin, yang keempat penggunaan kalium permanganat KMNO4, dan yang kelima, penggunaan kaporit CaCl2. Baiklah, kita masuk pada metode pengawetan yang pertama, yaitu pendinginan. Dapat kita lihat pada gambar berikut, itu merupakan alat pendingin yang digunakan untuk mendinginkan buah-buahan. Yang salah satunya seperti yang sedang kita bahas ini adalah buah mangga. Metode ini dilakukan dengan menyimpan buah mangga pada suhu di bawah 15 derajat Celcius dan di atas titik beku bahan atau temperatur optimum sebagai penyimpanan dingin. Penyimpanan dengan temperatur optimum dilakukan untuk mempertahankan mutu dan kesegaran dari buah mangga. Pada dasarnya, pendinginan tidak merubah atau mempengaruhi kualitas rasa, kecuali bila buah tersebut didinginkan secara berlebihan sehingga proses pematangan terhenti. Perkenalkan, nama saya Rianiza Rizkani akan menjelaskan metode yang kedua, yaitu pengemasan dengan polietilen. Metode ini dilakukan dengan membungkus buah yang akan didinginkan untuk mengurangi jalannya kehilangan air pada buah. Salah satu pembungkus yang baik adalah dari bahan plastik, yaitu polietilen. Polietilen ini digunakan karena mudah dibentuk, tidak mudah sobek, tidak berbau, dan dapat digunakan pada suhu rendah. Dapat dilihat pada gambar, buah mangga yang dibungkus dengan plastik polietilen dapat memperlambat proses pematangan dengan disimpan selama 6 hari pada suhu 20 derajat Celcius. Perkenalkan, nama saya Terry Pratama Saputra. Di sini saya akan menjelaskan metode pelapisan dengan emulsi lilin. Metode ini dilakukan dengan pelapisan lilin untuk memperpanjang umur simpan dan melindungi produk segar dari kerusakan dan pengaruh lingkungan yang tidak menguntungkan seperti mikroba. Mekanisme dari pelapisan lilin ini adalah menutupi pori-pori buah sehingga mengurangi kehilangan air. Emulsi lilin tidak diperkenakan menggunakan air soda atau air yang terkandung garam. Adapun beberapa cara untuk menggunakan metode ini. Yang pertama, lilin dipanaskan dengan suhu 90-95 derajat Celcius.
Yang kedua, masukkan asam oleat sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan sambil diaduk. Yang ketiga, tambahkan trietolamin. Dan keempat, tambahkan air mendidih dengan perlahan-lahan sambil diaduk. Dan yang terakhir, dinginkan dengan air mengalir dengan cepat. Perkenalkan, nama saya Natalia Evivania Julita. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan kalium permagnat. Dapat dilihat dari gambar di samping. Gambar di samping adalah larutan kalium permagnat. Kalium permagnat merupakan penyerapan etilen, sehingga keberadaan etilen tidak menyebabkan kerusakan, berarti pada buah-buahan. Etilen merupakan gas yang dapat memacu pematangan buah, dan pada buah sudah matang, etilen dapat memacu pembusukan. Perkenalkan, nama saya Yudi Finan Rubiansah. Saya akan menjelaskan penggunaan kaporit. Kaporit atau kalsium hipoklorit adalah senyawa kimia yang memiliki rumus kimia CaCl2. Kaporit biasanya digunakan sebagai zat desinfektan air yang bisa membunuh bakteri dan mikroorganisme jenis lainnya, perusak komoditas pertanian, produk hortikultura yaitu buah-buahan. Senyawa ini relatif stabil dan memiliki klorin bebas yang lebih banyak daripada natrium hipoklorit. Sterilisasi menggunakan kaporit sebelum buah disimpan dalam ruang pendingin dapat menekan dan meminimalisir kerusakan buah-buahan karena serangan organisme, bakteri, dan pengganggu pasca panen buah. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari kelompok kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.